Dan saya kira kondisi yang paling berbahaya. Yang ketiga, spirit of discouragement. Mari kita baca ayat yang ke-49. Setelah Yairus lihat mujizat, ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Saudara, ketika kita bergumul, biasanya kalau katakanlah Tuhan gak langsung jawab, kita bergumul, ya paling gak ada teman lah, ada sahabat yang sama-sama Kristen, sama-sama mengerti firman, yang mengasihi kita, datang menghibur, menguatkan. Biasanya itu kan yang kita harapkan. Oke lah, Tuhan mungkin tidak datang langsung untuk menolong. Firman Tuhan juga kelihatannya tidak berbicara dengan sangat keras, tetapi ada teman yang datang duduk di sebelah. Mungkin gak ngomong, tapi dia duduk bersama-sama dengan saya tahu bahwa dia berempati. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan orang-orang yang kita pikir mengasihi kita, dan mungkin memang dia mengasihi kita, datang dan berbicara kepada kita. Saya mau ingatkan saudara, tidak semua masukan yang masuk ke telinga kita dari orang-orang yang mengasihi kita layak didengarkan. Sekali lagi, tidak semua masukan, tidak semua kalimat yang datang dari orang-orang yang mengasihi kita, termasuk orang Kristen, itu layak untuk didengarkan oleh karena membangun iman. Kadang-kadang justru karena dia mengasihi saudara dan saya, dia terlalu mencintai saudara dan saya, kalimat yang keluar dari mulutnya itu bisa melemahkan saudara dan saya, menghancurkan spiritualitas kita. Saudara dengar ayat 49, orang yang diutus datang dari rumah Yairus, dia bilang apa? Anakmu sudah mati, jangan bikin susah guru, jangan bikin repot guru. Kalimat ini kelihatan sederhana, namun saudara mesti lihat di belakang kalimat ini. Waktu Yairus datang minta supaya Tuhan Yesus datang menyembuhkan anak perempuan, bagi orang ini gak masalah. Tetapi kalau anak sudah mati, seharusnya jangan minta lagi dong. Jangan bikin susah guru lagi datang ke rumahmu. Sudah, anak sudah mati, ya sekarang biar guru mengajar di sini, kamu pulang urus jenazah. Bagi orang ini, kalau anak ini sakit, masih ada harapan kalau Yesus datang untuk menyembuhkannya. Tetapi anak ini sudah mati, jangan bikin susah guru. Karena sia-sia, dia datang pun tidak akan terjadi apa-apa. Bapak Ibu baca apa yang implisit di belakang kalimat ayat 49. Inilah spirit of discouragement. Yang saya maksudkan dengan spirit of discouragement adalah tindakan, nasihat atau masukan yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Ini bahaya. Meskipun keluar dari mulut orang yang menyebut dirinya Kristen. Sekali lagi, spirit of discouragement bicara mengenai tindakan, nasihat melalui kata-kata yang tidak sesuai dengan iman Kristen, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah. Ini bahaya yang sangat besar bagi saudara dan saya yang bergumul. Kenapa? Karena waktu kita bergumul, kita butuh mereka. Tetapi kalau dia datang lalu dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, dia akan menghancurkan spiritualitas saudara dan saya. Yang paling bahaya di dalam pergumulan, bukan pergumulan itu. Pertama, kekhawatiran saudara dan saya. Tapi yang kedua, spirit of discouragement. Ini akan menghancurkan kehidupan spiritual saudara dan saya. Tapi saya mau ingatkan saudara, tampaknya ini pola kerja Tuhan. Seringkali Tuhan diam dan Tuhan biarkan saudara dan saya mendengar suara yang lebih keras dari suara Tuhan. Yang lebih jelas dari suara Tuhan, yang lebih sering dari suara Tuhan datang masuk ke telinga saudara dan saya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan pikiran yang justru berbeda itu seolah-olah disuntikkan oleh sesuatu yang lain di dalam pikiran saudara dan saya. Dia terdengar begitu jelas. Sementara kita menanti-nantikan firman Tuhan gak ada. Kita menanti-nantikan hamba Tuhan gak datang. Lalu ada orang lain di sekitar kita bicara. Suaranya terlalu jelas terdengar. Yesus gak ngomong. Orang ini datang langsung berbicara kepada siapa? Kepada Yairus secara personal. Sudahlah, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru. Bukankah ini kalimat yang keluar dari mulut yang mengasihi Yairus dan mengasihi Yesus? Jangan bikin susah guru. Tetapi ini lahir dari pikiran dan hati yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Yang sama sekali tidak mengenal Kristus. Hati-hati mendengar masukan dan nasihat yang sedemikian. Karena ini adalah cara kerja Tuhan untuk menguji iman saudara dan saya. Maka bisa jadi, sekali lagi bisa jadi, ini terjadi pada saudara dan saya. Usia mungkin mau 2 tahun, orang tua saya bilang masih kecil sekali. Dan kemudian di Kupang itu ada wabah demam berdarah.
Jadi badan saya itu katanya sudah bengkak seperti drum gitu, bulat. Lalu kemudian waktu mau diinfus atau apa katanya cari apa tuh, sudah nggak dapat, akhirnya kayak dibelah gitu ya, dicari. Lalu mama saya bilang kondisi kamu itu sudah begitu buruk sebenarnya, sehingga semua lubang dari tubuh kamu itu mengeluarkan darah kental, bau busuk, warna hitam, seperti agar-agar tapi yang hitam itu. Sehingga orang tua saya lihat, papa saya sudah nggak sanggup lihat lagi, dia pikir mati. Nggak gampang, karena mereka menunggu saya itu 3 tahun lebih. Jadi setelah menikah 3 tahun baru saya hadir. Sehingga waktu mereka pikir ya ini kan anak laki-laki sudah diharapkan, ini mirip orang Batak lah. Kalau anak laki-laki itu, apalagi anak pertama laki-laki, wah itu luar biasa. Yang terbaik lah gitu. Papa saya pikir lewat, jadi dia cuma duduk di luar. Apalagi mama saya bilang, itu sudah orang nggak pakai kamar, sudah kayak barak gitu. Jadi isinya adalah anak-anak yang demam berdarah. Sebagian besar termasuk saya itu masuk dalam inkubator. Tapi mama saya bilang taruh di situ. Lalu kemudian sudah bergumul dan di dalam ruangan itu semua sudah pergi. Tinggal saya dan mama saya. Yang lain meninggal. Bergumul itu. Lalu kemudian dia lagi bergumul, tiba-tiba ada orang datang. Ketuk jendela. Mama saya buka, tanya siapa? Dia cuma bilang begini, itu anak sakit ya. Bukan karena penyakit. Lalu orang di Kupang pakai istilah suanggi. Suanggi itu disantet gitu. Anak kayak ini sakit karena disantet, dan yang disantet oleh orang dari Flores gitu. Di sana terkenal itu kalau orang-orang yang santet nggak bisa lolos tuh, lewat semua. Jadi dia bilang itu disantet sama orang Flores. Mama saya bergumul. Mama saya bukan reform. Satu saat kalau saudara ketemu orangnya kecil, bukan reform, sehingga imannya dia terlalu sederhana. Sehingga orang itu bilang ini disantet. Satu-satunya yang bisa tolong adalah kalau kamu datang kepada dukun yang juga orang Flores supaya bisa loloskan ini. Mama saya pikir sebentar, lalu mama saya sekali lagi dalam iman dia yang sederhana, dia cuma bilang begini, saya nggak mau pergi ke dukun. Kalau memang nanti anak saya mati, biarlah dia mati dalam iman saya. Harapannya mama saya cuma satu, kalau memang ini anak mati, ya dia tetap beriman pada Tuhan ya. Kalau memang ini anak mati, paling tidak ini anak nanti mati masuk surga. Ini yang saya bilang iman yang sederhana, iman yang mungkin naif. Tapi saudara-saudara tahu, orang ini datang berkali-kali. Mama saya tolak, dia datang. Mama saya tolak, dia datang lagi. Ada 3-4 kali datang terus. Dia lebih gigih dari kita waktu penginjilan. Kita ditolak 1 kali nggak datang lagi, kita humas 1 kali yang ditolak nggak datang lagi. Ini orang datang terus. Sampai terakhir kali katanya dia datang, dia ketok lagi. Waktu mama saya bilang nggak, dia bilang ibu, saya kasih tahu ibu ya. Ini terakhir kali. Habis ini kalau ibu nggak mau, saya nggak datang lagi. Dan mama saya tetap berikan jawaban sederhana yang sama. Dia sekali lagi bukan orang reform. Kalau ini anak mati, biarlah dia mati di dalam iman saya. Dari iman seorang perempuan yang sangat sederhana, menutup telinga terhadap spirit of discouragement. Saudara dan saya kadang-kadang mesti belajar untuk membedakan apakah yang datang ini adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman saudara dan saya, ataukah ini adalah spirit of discouragement. 3 situasi ini sulit, tetapi Yairus memenangkan pertarungan ini. Ini adalah peperangan secara spiritual. Dan kalau saudara dan saya perhatikan teks ini, saudara akan menemukan 2 hal ini. Pertama, Yairus begitu tenang. Yang kedua, Yairus memenangkan pertarungan ini. Apa yang membuat Yairus tenang? Apa yang membuat Yairus itu bisa memenangkan pertarungan ini? Yang pertama, saudara, iman yang sejati. Allah diam, tetapi iman itu berbicara dengan begitu keras di dalam hati orang yang bernama Yairus. Tuhan diam. Saudara juga lihat, Yairus nggak ngomong lagi. Dia cuma ngomong 1 kali. Anak perempuan saya, gadis kecilku sakit, hampir mati, datang dan tolong. Setelah itu Yesus diam, dia juga diam. Yesus kemana? Dia ikut. Di dalam diamnya. Saudara, ada masa di mana orang-orang diam. Dan diam tidak selalu berarti tidak mengerti apa-apa. Yairus diam. Saya kira bukan karena dia tidak mengerti apa-apa. Dia diam justru karena dia telah mengerti sesuatu. Orang yang bernama Yesus Kristus ini, sementara berjalan ke rumah saya, dan dia pasti akan menyelesaikan pergumulan ini. Dia diam justru karena dia sementara menyimpan pengharapan yang sangat besar di dalam hatinya. Yairus diam mungkin karena dia meyakini belas kasihan Allah melalui Kristus. Dia meyakini kuasa Allah yang akan dinyatakan melalui Kristus. Dari mana iman ini datang? Dari pendengaran. Dia sudah mendengar mengenai Kristus. Dia sudah dengar mengenai Allah Israel di sinagog. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap
tempat ibadah Israel. Sudah pasti dia mendengar firman di sana. Dia mungkin kalau Tuhan izinkan, atau mungkin dia pernah keluar, dia mendengar Yesus mengajar. Mungkin dia melihat Yesus buat mujizat. Dan salah satu yang dia lihat adalah ayat yang saudara dan saya baca di dalam ayat 43 sampai 48. Ini yang dia lihat. Ini yang dia dengar. Apa yang dia lihat dan yang dia dengar adalah apa yang tertulis bagi saudara dan saya hari ini. Saya sangat percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah firman yang hidup. Maka apa yang keluar dari mulutnya adalah firman yang hidup. Apa yang dia lakukan adalah penyataan Allah. Kalau itu dicatat bagi saudara dan saya hari ini, maka itulah firman. Ini adalah iman yang lahir dari pendengaran terhadap firman Kristus. Ini adalah iman yang disesuaikan atau disesuaikan kepada apa yang dia lihat. Dan hari ini tertulis bagi saudara dan saya sebagai firman. Ketika saudara dan saya bergumul, firmanlah yang bisa memberikan ketenangan. Ketika saudara dan saya bergumul, jika saudara dan saya ingin memperoleh apa yang disebut sebagai kemenangan, firmanlah yang harus memimpin saudara dan saya.